Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Roma pasal 5 ini, kita diingatkan bahwa selama kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, kita tidak akan lepas dari berbagai macam penderitaan. Silih berganti bentuk penderitaan dan masalah dalam hidup akan kita jalani. Ini adalah hal mendasar yang perlu kita pahami. Sehingga penderitaan itu tidak hanya dialami segelintir orang saja. Penderitaan itu tidak mengenal status sosial, kaya atau miskin, tinggal di desa atau di kota. Semua orang pasti akan mengalami penderitaan. Firman Tuhan bagi kita saat ini ingin menguatkan kita menghadapi berbagai pergumulan hidup yang kita jalani. Kita perlu memahami bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita. Tidak ada yang dapat menyamai kasih Allah dalam diri orang yang percaya, karena pada hakikatnya Dia adalah sumber kasih. Karena kasih Allah yang besar itu, bahwa Kristus sudah terlebih dahulu merasakan penderitaan itu, agar melalui penderitaannya kita mendapatkan keselamatan dari penderitaannya. Jika kita dapat memahaminya, kita akan mendapatkan pencerahan bahwa sebelum kita menghadapi penderitaan itu, Tuhan sudah terlebih dahulu memasuki penderitaan kita dan mengalaminya untuk kita. Maka firman Tuhan ingin menegaskan kembali kepada kita, siapa yang percaya akan keselamatan yang dari Tuhan, maka dialah yang akan mendapatkannya. Bahwa hanya melalui iman, kita dapat memasuki kasih karunia Allah. Pijakan hidup kita di atas iman akan memberikan kepastian yang teguh bahwa kita akan sampai ke ujung jalan, yaitu keselamatan dari berbagai pergumulan hidup itu. Dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kita hendak diingatkan oleh firman Tuhan tentang cara pandang kita menghadapi penderitaan. Jika kita membaca Roma 6 ayat 4, di situ ditekankan bahwa kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya, kasih Tuhan yang begitu besar telah dinyatakan atas kehidupan kita dengan memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah memungkinkan manusia untuk tidak menjadi takut menghadapi kenyataan hidup. Hubungan dengan Allah memungkinkan manusia dapat bertahan. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk dapat berdiri dan tidak merasa sendiri, sebab Allah ada di pihak kita dan bersama-sama dengan kita. Pengharapan hidup bersama-sama dengan Allah, kita tidak bergantung pada usaha kita, tetapi pada apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Oleh Yesus Kristus, kita beroleh jalan masuk, diperdamaikan dengan Allah, dan kita menerima kasih karunia. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sikap orang beriman dalam menghadapi penderitaan bukan dengan rasa takut, bimbang dan khawatir, namun sebaliknya, justru harus bermegah karena penderitaan itu adalah bagian dari persekutuan kita dengan Tuhan. Jika kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 17, lebih dalam lagi dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Dengan demikian, jelas ditegaskan pada kita bahwa jauh lebih besar upah yang akan kita terima dari ketaatan kita menjalani penderitaan itu. Sebagai umat percaya, kita harus tetap waspada di tengah-tengah kehidupan yang mengandalkan kekuatan dan pikiran. Jangan sampai kita terjebak untuk mencari solusi hanya dengan pikiran dan kekuatan manusia yang membuat kita dapat bertahan dan memenangkan berbagai macam pergumulan adalah pengharapan. Selama kita tetap memiliki pengharapan,
Selama itu pula kita tetap dapat bertahan dalam menghadapi berbagai pergumulan. Orang percaya dalam menghadapi penderitaan itu akan mengalami proses sebagaimana dikatakan di ayat 3 sampai ayat 5. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Iman akan memastikan bahwa kita dalam menjalani berbagai pergumulan akan semakin merasakan kebersamaan dengan Tuhan, dan kita semakin kuat dan akan tetap berpengharapan atas solusi yang berasal dari Tuhan. Dan kita lebih diteguhkan lagi bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Biarlah kami berharap akan kasih-Mu dalam penyertaan-Mu, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, baik penderitaan atau mungkin sesuatu tantangan dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan karena kami tetap memiliki pengharapan. Engkau senantiasa beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.